Buka Ceko. Gampang-gampang anjir. Malah nunggu. Tidak gila. Oke, halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa suara Bapak terdengar? Dengar Pak. Oke. Selamat pagi Pak Roy. Pagi. Wah, ketemu lagi kita ya. Pagi Pak. Pagi. Oke, sebelum memulai ya. Sebelum memulai, kalian kan kita kan mulainya jam 10 ya. Nah, sebelum memulai, Bapak minta tolong dong. Apakah di sini sudah bisa semua menggunakan menu chat? Sudah ya, bisa. Sudah. Nah, Bapak pingin kalian gunakan menu chat yang ada di bawah. Kalian tuliskan nama lengkap ya, nama lengkap. Kemudian buat nama lengkap, garis miring, kelas, garis miring, cukup 2 itu aja deh dulu. Jadi nama lengkap, garis miring, kelas. Hanya itu saja dulu. Silakan ditulis anak ya. Di kolom di menu chatnya. Silakan. Ini untuk absensi Bapak siapa saja yang sudah hadir pada hari ini. Oke, terima kasih Surga. Udah lama nih. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Melani juga. Terima kasih. Kenapa Setiadi? Pak Kezia, Nicholas, Ruth. Oh iya, sebentar ya nak ya. Mikrofonnya semuanya Bapak matikan dulu.
Oke, biar cukup suara Bapak aja didengar dulu. Oke, silakan dituliskan dulu ya nama dan kelasnya di menu chatnya. Supaya ini sebagai absensi. Oke, wah. Oke, terima kasih Andrew. Kemudian, wah, Doan udah lama kita nggak ketemu ya, nak ya. Aurelia, kemudian Kelly juga sudah hadir. Kayla, Ezra, wah ada Ezra di sini. Waduh. Ada, Pak. Kemudian, waduh. Ada Marwa, ada Arga juga, ada Rafael Jeren. Udah lama ini. Kemudian ada Ruth, ada Nicholas, ada Oke. Oke, yang belum absen Bapak tunggu ya. Sekaligus kita nunggu teman-teman yang lain. Kita akan mulai jam 10 pas, 10.00. Jadi masih ada waktu 2 menit lagi sebelum kita memulai. Baru join 35 orang anak. Oh ya, sekaligus Bapak mau menjelaskan terlebih dahulu. Hari ini kita Zoom. Apa sih yang kita pelajari Zoom hari ini? Nah, karena hari ini kita baru pertemuan pertama, jadi Bapak mau membahas dulu apa sih yang bakal kalian dapatkan nanti atau kalian pelajari selama pembelajaran TIK. Mungkin kalian pada bingung ya, apa sih susah ini kayak gimana. Nah, di sini nanti Bapak akan jelaskan bagaimana sistem belajarnya, seru enggaknya. Nah, kita akan bahas hari ini. Oke, loh, baterai tinggal 2%. Sambil dicas aja, Orion. Ambil dicas aja, nak. Satu menit lagi kita mulai. Kita Zoom nanti, maaf ya agak lama sedikit ya. Nanti kita Zoom kira-kira 1 jaman deh. Nggak lebih dari 1 jam kok. Untuk hari ini tidak ada tugas karena kita baru perkenalan dulu untuk materinya. Baru nanti masuk ke pertemuan kedua, bakal ada kita pembelajarannya. Materi awal kita langsung masuk. Mungkin nanti banyak anak-anak yang bertanya, Pak, kok nggak ada tugas? Nah, hari ini kita tidak ada tugas dulu. Bapak akan menjelaskan dulu. Tapi tetap di akhir Zoom nanti kita akan main game sedikit. Kita akan bermain game sedikit. Mungkin untuk mengingatkan kembali anak-anak. Sekaligus Bapak mau lihat apakah materi kelas 4 kemarin, bukan kelas 3 kemarin ya kita ketemu ya, benar nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, kelas 3 kemarin Betul, ya. Pak. Oke, siap. Aduh, Bapak minta maaf kayaknya internet. Iya. Oke, sebentar. Sebentar nak ya, Bapak setting dulu biar internet Bapak biar enak. Sebentar nak ya, sebentar. Halo, Pak. Oke, halo. Sorry. Tadi agak gangguan sedikit internet Bapak agak melek. Suara Bapak jelas nggak, nak? Jelas. Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut ya ke pembelajaran kita ya. Semuanya sudah siap ya? Sebentar.
Oke, terima kasih. Maaf ya nak sebelumnya tadi Bapak terkeluar sebentar karena jaringan nge-lag. Nah, Bapak mau tanya deh, apakah suara Bapak terdengar? Enggak, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sebentar naik, sebentar. Siap, Dengar, mantap. Pak. Oke. Dengar, Pak. Oke, kita akan mulai ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta tolong dong, siapa yang mau memimpin doa kita hari ini? Siapa yang mau? Bapak tunjuk aja ya. Bapak minta tolong dong, Arum untuk memimpin doa kita pada hari ini. Mari Rum, silakan dipimpin doanya. Yang lain Bapak matikan dulu ya mikrofonnya ya. Silakan Arum. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, lindungilah kami selalu dan berilah kami kesehatan dan berkatilah kami ya Tuhan. Semoga dalam pelajaran ini dengan lancar dan sinyalnya tidak hilang, dan lancarkan pelajaran hari ini ya Tuhan. Semoga pelajaran ini jadi sempurna. Lindungilah kami selalu dalam pelajaran ini ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. di atas bumi. Berilah kami rezeki pada hari ini. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan Ampunilah kesalahan kami, seperti seperti kami kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi Tapi bebaskanlah bebaskanlah kami dari dari yang jahat. jahat. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan Tuhan sertamu. sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Arumnya atas doanya. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan semua anak-anak dapat mengerti apa yang ingin Bapak sampaikan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menghindari ya terjadinya keributan atau mikrofonnya aktif, jadi Bapak minta tolong selama pembelajaran nanti mohon mikrofonnya dinonaktifkan atau di-mute-kan. Jika ingin bertanya atau menjawab pertanyaan Bapak, Bapak mohon untuk memanfaatkan yang pertama itu menu chatnya ya. Silakan dimanfaatkan menu chatnya. Kemudian yang kedua, Bapak minta tolong dong untuk pembelajaran kita kan pasti Bapak bertanya, mengerti, tidak mengerti, bisa, tidak bisa kan pasti kayak gitu kan. Jadi jika nanti Bapak tanya apakah semua bisa, nanti kalian Bapak minta tolong dong untuk menggunakan reaction. Tahu reaction? Nah, ada menu reaction di bawah ya. Di samping share screen. Di samping share screen itu ada namanya reaction kalau kita menggunakan laptop ya. Kalau untuk kita menggunakan handphone itu biasanya kalian klik aja titik 3 yang ada di bawahnya. Kemudian nanti pilih reaction. Kalau kalian mengerti reactionnya ini. Jempol ya, sorry, terbalik seperti ini ya. Jempolnya seperti ini kalau kalian mengerti. Kalau kalian tidak mengerti atau tidak paham, reaksinya yang senyum nangis.
Ya, yang senyum nangis seperti ini Bapak contohkan. Reaction senyum nangis. Nah, ini. Kalau kalian tidak mengerti, reaksinya seperti itu ya. Kalau kalian paham, anak-anak paham, berarti kalian buat reaksinya yang ini. Oke ya, Bapak ulangin. Kalau mengerti reaksinya jempol seperti ini. Kalau tidak mengerti atau tidak paham, reaksinya seperti ini. Dan jika nanti ada yang mau ditanya, Pak, saya mau bertanya. Reaction yang kalian gunakan pakai raise hand atau angkat tangan. Oke? Bisa ya semua ya? Nah, reaksinya nanti dong digunakan pada saat nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kita mulai dulu ya. Oke deh, kalau begitu untuk mempersingkat waktu. Hari ini kita bertemu kembali ya. Hari ini pertemuan pertama untuk TIK. Seharusnya minggu kemarin. Karena minggu kemarin itu kebetulan tanggal merah. Jadi baru hari ini kita bertemu di pembelajaran kita. Jadi untuk hari ini, sebentar nak ya. Halo. Oke, sorry ya, Bapak ulangin. Untuk materi kita hari ini hanya membahas apa saja yang bakal kalian pelajari selama pembelajaran TIK. Jadi mungkin kalian pasti penasaran, Pak, kalau saya nggak punya laptop bagaimana? Atau saya nggak bisa nanti nggak paham atau bagaimana? Nah, di sini kita akan bahas, di sini nanti kita akan lebih banyak belajarnya. Oke, Bapak izin share screen terlebih dahulu ya. Sebentar. Kita pakai PPT-nya. Oke, apakah semua terlihat? Kalau terlihat, acungkan jempolnya. Kalau tidak terlihat, pakai emoticon yang senyum sedih tadi. Oke, Wasti Aulia itu salah. Emoticonnya itu yang seperti ini. Nah, Jiko juga. Nah, pintar. Bukan raise hand. Kalau raise hand itu kalau pingin bertanya ya. Jadi kalau nggak ada yang mau ditanya, raise hand-nya jangan dipakai dulu. Oke, kita lanjut ya. Bapak presentasikan terlebih dahulu. Kayaknya nggak terlihat ini. Oke deh, kita nggak usah seperti itu. Oke, kita lanjut ya. PPT-nya Bapak seperti ini aja dulu. Hari ini kita akan membahas terlebih dahulu. Bapak mau tanya, semuanya masih kenal Bapak nggak? Boleh diaktifkan mikrofonnya dulu. Masih kenal Bapak nggak? Masih kenal. Weh, ada yang coret. Oke. Berarti masih ingat semua ya. Sorry Bapak nonaktifkan lagi mikrofonnya. Coret-coretnya jangan dulu deh. Ya. Jangan dicoret-coret terlebih dahulu, please. Biar enak teman-temannya yang mau lihat juga nanti bisa lihat. Jangan dicoret-coret dulu. Ya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Oke, Bapak matikan dulu. Untuk mikrofonnya mohon dimatikan semua dulu ya. Oke, kita lanjut.
Jadi kita akan perkenalan dulu terlebih dahulu. Mungkin ada yang baru lihat karena Bapak juga ada beberapa di sini yang partisipannya itu nama baru Bapak lihat. Oke, kita lanjut dulu. Mungkin perkenalannya singkat saja dulu. Oke, ini nama Bapak, biodata Bapak ya. Perkenalkan, nama Bapak Roy Hasiholan. Gelar Bapak itu Skom. Mungkin berbeda dari Bapak Ibu guru yang lain ya. Kalau Bapak Ibu guru yang lain itu gelarnya itu SPD semua. Nah, kalau Bapak itu lain sendiri, Eskom. Eskom itu maksudnya sarjana komputer. Jadi memang Bapak ahli di bidang ini. Nah, makanya Bapak mendapatkan gelar Eskom. Mungkin dari kalian ada yang ingin juga nanti dapat gelar ini ya. Eskom itu sarjana komputer, lebih ke dasarnya komputer. Semuanya kita pelajari di dalam komputernya. Oke, kalau Bapak lahir di Bengkulu, 8 November tahun 1994. Udah tua Bapak. Alamat Bapak di Jalan Karangindah. Mungkin ada yang tahu Karangindah itu maksudnya di dekat kampus IAIN, Pagar Dewa. Nomor handphone Bapak ini, jadi kalian bisa catat atau enggak ya, di grup kelas itu sudah ada. Bapak ada di sana, nama akun Bapak itu Roy Hazi kalau nggak salah Bapak. Jadi kalau mau nanya tugas atau mau mengirim tugas nanti bisa chat pribadi ke Bapak. Kemudian kita lanjut ya. Nih, untuk kita langsung masuk ke materi. Pada saat pembelajaran TIK nanti, 4 materi ini yang akan kita pelajari. Ada 4 materi. Materi yang pertama itu Microsoft Excel. Yang kedua Scratch. Yang ketiga Google SketchUp. Dan yang terakhir itu KineMaster. Kita bahas semuanya dulu masing-masingnya supaya kalian memahami. Oh, Microsoft Excel itu apa ya? Scratch itu apa ya? Google SketchUp itu apa ya? Sama KineMaster. Mungkin kalian sudah pernah tahu ya penggunaan Microsoft Excel. Bapak mau tanya dulu deh, Microsoft Excel itu apa sih? Masih ingat nggak? Dulu waktu di kelas 3 kita sudah pernah belajar sekali itu kalau nggak salah Bapak. Masih ingat nggak? Untuk apa ya? Yo, masih ingat nggak Microsoft Excel? Si, Pak. Coba, Si. siapa yang masih ingat? Bapak mau tanya, Microsoft Excel itu digunakan untuk apa? Yo. Pak. Apa? Boleh, Kenneth? Apa? Matematika. Mengolah angka. Pengolah angka. Mengelola angka. Kenneth masih ingat. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Microsoft Excel itu adalah program atau software yang digunakan untuk mengelola angka. Nah, jadi kita akan pelajari nanti Microsoft Excel lagi. Kalau kemarin kalian ketika di kelas 3 ya, Excel kita itu hanya ya yang simple aja ya. Nah, hanya memasukkan data, hanya menggunakan table, memasukkan gambar dan mewarnai. Nah, nanti di kelas 5 ini kita akan lebih memahami lagi penggunaan Microsoft Excel, terutama nanti menggunakan rumus. Kalian tahu kan rumus matematika? Ada 4 rumus dasar matematika. Coba siapa yang tahu? Ayo. Kalau udah ngomong matematika udah males ya. Yo, siapa yang tahu? Siapa? Pak, saya tahu. Arga, boleh sebutkan Arga. Ayo. Ada 4 rumus dasar. Yang pertama tambah. Ya kan? Yang kedua apa? Ayo. Tadi sudah tambah, kurang. Terus. Kurang kali bagi. Pinter. Berarti masih ingat ya? Ada 4 rumus dasarnya. Yang pertama tambah, kali, kurang, bagi. Nah, di Microsoft Excel kita akan gunakan itu nanti. Nah, kenapa sih gunakan rumus-rumus itu sih? Padahal kita kan belajar komputer kan. Nah, Microsoft Excel itu seperti yang ada di sini tertulis. Microsoft Excel merupakan salah satu software yang digunakan untuk mengelola angka. Jadi kita juga bisa gunakan Microsoft Excel untuk menghitung. Jadi kita bisa jadikan Microsoft Excel sebagai kalkulator. Gimana caranya kita akan pelajari nanti.
tenang, aplikasi Microsoft Excel, walaupun kalian tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tidak ada laptop, kalian bisa gunakan handphone loh. Caranya nanti akan kita pelajari minggu depan pada saat masuk materi pertama. Karena penggunaan Microsoft Excel itu bisa kalian gunakan, nama programnya itu Google Sheet. Google Sheet itu jadi selain Microsoft Excel, selain Microsoft ya, Microsoft itu perusahaannya. Nih Microsoft. Microsoft itu perusahaannya maksudnya. Nah, Excel itu nama programnya. Nah, selain Microsoft, Google ternyata mengeluarkan produk atau program juga yang sama seperti Excel, tapi namanya bukan Microsoft Excel, namanya Google Sheet. Nah, di Google Sheet itu kita akan gunakan nanti. Semua mungkin kalian masih ingat ya Microsoft Excel ya. Nih Bapak buka dulu deh supaya kalian bisa makin memudahkan kalian juga. Gimana sih bentuk Microsoft Excel itu? Masih ingat nggak? Bentuknya kayak mana sih Microsoft Excel? Yo, masih ada yang ingat nggak? Masih. Masih. Kayak mana sih Excel? Masih, Pak. Enggak, bentuknya bagaimana? Orion boleh deh. Kayak tabel. Kayak apa? Kotak. Kayak tabel. Oke, Bapak share, Bapak bukakan dulu. Gimana Microsoft Excel? Mungkin kalian masih bingung. Nih, apakah terlihat Microsoft Excel-nya? Terlihat ya? Belum. Terlihat. Oke, nah seperti ini Microsoft Excel. Microsoft Excel itu seperti ini. Ada banyak tabel-tabelnya. Ada deretan huruf, ada deretan angka. Masih ingat nggak deret huruf ini apa namanya? Ayo. Kolom. Kalau deret angka? Kalau deret angka? Baris. Garis. Masih pada ingat ya? Berarti deret kolom, deret baris. Berarti perpotongan antara baris dan kolom namanya Garis. Kolom. kita akan pelajari deh. Perpotongan antara baris dan kolom itu disebut sheet. Yang ini sheet lagi. Maaf, yang dinamakan ini sel. Nah, inilah sel. Sel ini adalah tempat kita untuk mengetik. Kita nggak bisa ngetik sembarangan tempat. Nah, kita harus arahkan selnya terlebih dahulu. Masih ingat ya, ngetiknya seperti ini. Jadi berdasarkan sel. Terus besarkan sel, kecilkan sel. Mungkin kita akan pelajari untuk minggu depan pertemuan selanjutnya ya. Supaya kalian bisa langsung praktek juga. Oke ya. Oke ya. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, seperti Bapak bilang tadi, rumus dasar matematika kita akan kita akan pelajari nanti itu tombol plus, minus, kali, dan bagi. Ya, 4 ini yang akan kita pelajari nanti. 4 ini yang akan kita pelajari nanti. Jadi anak-anak selain 4 ini nanti kita akan selain 4 ini, sebentar. Oke, sorry. Selain 4 ini, kita akan pelajari nanti juga ada rumus tambahan, yaitu rumus sum, min, max, dan average. Ini 4 rumus tambahan nanti. Ya, yang akan kalian pelajari atau yang akan kalian dapatkan nanti pada saat kita belajar TIK di pertemuan minggu depan. Ya, jadi persiapkan diri kalian supaya bisa nanti. Tenang aja, programnya nanti Bapak akan share kalau kalian menggunakan handphone, jadi bisa ngetik juga di handphonenya. Oke ya, kita lanjut. Bapak akan buka PPT-nya lagi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mengenal lagi tentang Microsoft Excel. Nah, kita akan lanjut setelah Microsoft Excel nanti kita akan lanjut belajar namanya programnya itu adalah Scratch. Masih ingat nggak pelajaran Scratch dulu? Yo, masih ingat nggak? Dulu waktu kita di kelas 3 itu pernah loh sekali.
Dia programnya itu bentuk kayak kucing. Masih ingat nggak? Yo. Masih. Masih ya, Kenneth ya. Dulu kan kita pernah buat ya. Masih. Yang Iya, kucing pernah bergerak kita. maju mundur, terus mantul-mantul gambar kucingnya kan. Tapi saya tidak punya aplikasinya. Tenang aja. Kan Bapak sudah siapkan nanti. Tenang aja. Kalau misalnya Pak, saya menggunakan laptop. Enak pakai laptop mau prakteknya nanti. Nah, kalau pakai laptop, Bapak siapkan softwarenya. Nanti kalian tinggal download, terus install. Tapi kalau kalian menggunakan handphone bagaimana? Kalau pakai handphone malah lebih enak. Nah, nama programnya itu Scratch JR. Kalian bisa cari di Play Store. Kalau Scratch JR itu beda kayak yang kita pakai di laptop. Kalau kita pakai di laptop itu kan bentuknya tulisan ya, misalnya star atau green flag, kemudian maju ke depan 5 langkah, mundur ke belakang 5 langkah, itu kan ada itu. Nah kalau kita menggunakan handphone kita nggak perlu, dia ada tombol maju itu tinggal gambar kayak kaki, mundur lagi kakinya mundur, dan yang lain-lain. Kita akan pelajari nanti setelah menggunakan atau setelah belajar Microsoft Excel. Nanti seru kok di belajar Scratch ini. Mungkin kalian lebih memahami dulu ya. Scratch itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk membuat animasi. Kalian tahu nggak animasi? Kalian suka nggak nonton film animasi? Enggak. Suka ya? Enggak ya, ada yang suka, Suka. ada yang enggak. Ada yang seru, ada yang enggak. Nah, animasi itu maksudnya kalian pernah nonton film apa namanya? Upin Ipin enggak? Pernah. Upin Ipin itu termasuk Sering. Upin Ipin itu termasuk animasi, tapi animasinya berbeda. Kalau yang kita pelajari hari ini itu animasi Scratch itu yang 2 dimensi. Jadi dia hanya bisa dilihat dari 2 sudut pandang, dari depan dan dari atas. Itu maksudnya 2 dimensi. Kalau Upin Ipin itu sudah bentuk 3 dimensi. Nama aplikasinya beda lagi nanti kita gunakan. Nah, Scratch itu selain kita bisa membuat animasi, kita juga bisa buat game. Siapa yang suka main game di sini? Suka kan? Tahu nggak? Setiap hari saya main game, Mbak. Jangan setiap hari dong main game. Nah, kalian tahu nggak? Dulu tuh di Instagram itu ada namanya game Flappy Bird. Tahu nggak? Flappy Bird yang gambarnya loncat-loncat kalau kita kedip-kedip. Ingat nggak? Ada, tahu. Tahu kan? Masih ingat kan? Tahu. Nah, nanti kita akan coba lagi. Kita akan coba buat game Flappy Bird itu di Scratch. Nah, kalau di Instagram itu kan main kedip-kedip mata kayak gini. Nah, kalau nanti kita menggunakan Scratch, kita main ketik, main pencet, main tombol. Nanti seru itu, beneran seru itu nanti. Jadi pada materi Scratch nanti, kan kalian biasanya game itu kan cuma mainkan doang. Nah, di Scratch nanti kita bukan hanya memainkan, tapi kita membuat game tersebut. Banyak kok game yang bisa kita buat dari Scratch. Kalian pernah main apa ya namanya? Kalau di game dulu tuh yang mantul-mantul, Bapak lupa namanya. Kalau game anak-anak zaman dulu itu sering dimainkan. Terus ada main apa? Tahu kan yang kayak running train itu? Ingat nggak? Yang lari-lari dikejar-kejar, lompat-lompat di kereta api. Ingat ya? Tahu. Nah, di Scratch itu juga bisa kita buatnya. Nah, tapi memang pasti susah itu nanti. Yang penting kalian mempelajari dasarnya dulu. Kalian tahu dasarnya, mungkin kalian bisa mengeksplor atau berkreativitas sendiri. Dengan cara kalian mencoba nanti. Oke ya. Terus materi 2 ini, yang di awal tadi Bapak jelaskan untuk Scratch, dan dan Microsoft Excel, nanti 2 materi itu yang akan kita pelajari pada awal pembelajaran ini sampai UTS nanti. Jadi 2 materi ini yang akan kalian dapatkan dan kalian pelajari sampai UTS nanti. Kemudian di materinya tadi kan ada 4. Nah, ada Google SketchUp dan KineMaster. KineMaster tahu nggak? Nah, belum tahu ya KineMaster? Tahu, Pak. Sering buat ngedit video, Pak. Untuk ngedit apa?
Video. Pinter. Sudah bisa semua dong berarti makanya ngedit Bisa videonya. juga bikin anime apa? Bisa. Sudah, Pak. Nah, Bisa, nanti tapi sudah saya nanti hapus mungkin gara-gara kebenaran memori. Yes. nanti pada saat kita sebelum apa namanya sebelum UAS deh, sebelum PAS nanti Bapak pengen ngasih tugas ke anak-anak. Kalau di SMP itu Bapak pernah nyuruh anak-anak kelas 8 kalau maaf kelas 9 mereka Bapak suruh untuk ngevlog. Atau ngevlog. Hai guys, kayak gitu ya. Tahu, Pak, tahu, Pak. Nah, kan? Ya, Bapak nanti akan berikan juga tugas seperti itu, tapi bukan ngevlog namanya. Bapak pengen kalian membuat video sederhana aja, yang penting kalian bisa tujuan dari Scan Master itu yang penting kalian bisa mengedit. Mengedit itu contohnya kalian bisa memotong video, kalian bisa menambahkan tulisan, menambahkan musik, kemudian dan menambahkan animasi. Animasinya itu bisa animasi transisi, atau kalian bisa mengedit itu menambahkan efek-efek mungkin gambar-gambar love atau yang lain-lain ya. Nah, kita akan gunakan. KineMaster itu memang aplikasi yang khusus digunakan untuk handphone. Kalian mungkin kalau menggunakan KineMaster itu pasti ada watermark-nya ya. Tahu watermark? Pada saat videonya sudah jadi ada tulisan KineMaster yang nutupin. Jelek kan? Nah, Bapak ada program yang Pro-nya. Pro itu maksudnya tidak ada watermark. Itu biasanya program KineMaster itu berbayar ya. Nanti akan Bapak berikan pada saat materinya. Ya. Siapa tadi? Kenneth ya? Kenapa? Saya biasanya kalau download KineMaster nih, Pak. Nah, Saya pakai mod APK, pakai HP. Itu dia. oh, itu seru juga loh. Kalau Bapak nggak pakai KineMaster, Bapak pakai, Bapak biasanya ngedit video itu nggak di HP. Bapak ngedit video itu biasanya kalau nggak pakai Filmora, kalau nggak itu pakai Adobe Premiere. Itu tingkatannya lebih bagus lagi. Para YouTuber itu biasanya gunakan dua aplikasi itu. After Effects juga bagus. Misalnya After Effects itu misalnya mau memberikan efek-efek. Kalian pernah nggak nonton? Bisa nggak, Pak? Gimana? CapCut bisa nggak? Bisa. Sebenarnya banyak aplikasi untuk edit video. Kalian hobi nonton punya TikTok? Punya dong. Mungkin ada yang kalian punya, ada yang enggak. Nah, TikTok itu salah satu software yang kita bisa gunakan untuk itu loh. Instagram juga bisa. Instagram juga bisa kita gunakan untuk edit video. Jadi itu sebenarnya banyak. Cuman kalau saran dari Bapak, bukan saran dari Bapak aja ya, rata-rata semua itu gunakan KineMaster untuk ngedit video. Oke ya, kita akan pelajari nanti KineMaster. Nah, yang materi nomor 3, ini materinya agak sedikit menarik. Siapa di sini yang suka menggambar? Aku. Rata-rata suka ya? Pak, saya suka menggambar, Pak. Saya suka desain, Pak. Suka gambar. Suka ya? Nah, kalau kalian Saya biasanya suka, tapi hasilnya jelek, Pak. Nggak apa-apa, nak. Suka gambar. Nah, Bapak mau tanya, kalau kalian gambar biasanya kalau pakai gambar komputer itu kan gambarnya hanya bentuk 2 dimensi ya, kayak gambar biasa ya. Nah, kalau kita menggunakan Google SketchUp, kalian akan menggambar bentuk 3 dimensi. Ngerti maksudnya 3 dimensi? Nah, gambar rumah pinter, Kenneth. Nah, Google SketchUp ini biasanya digunakan oleh para arsitek. Tahu arsitek? Iya, betul. Apa arsitek? Ayo. Profesi apa sih? Saya mau jadi arsitek. Profesi apa sih arsitek? Desain rumah. Untuk mendesain rumah. Nah, arsitek itu kan biasanya untuk sebelum bangun rumah, dia pasti mendesain dulu ya. Membuat bentuk rumahnya kayak mana, terus perabotannya yang bagaimana, gambar cat sama yang lain-lain sampai ke lantai, itu mereka juga desain terlebih dahulu. Nah, untuk mendesainnya salah satu software yang mereka gunakan adalah Google SketchUp. Nah, jadi untuk satu semester 1 ini, 4 aplikasi ini yang akan kita gunakan. 4 aplikasi ini yang akan kalian pelajari, kalian pahami, dan kalian gunakan. Tenang, semua aplikasi ini sudah Bapak uji coba sendiri, pakai handphone, walaupun handphone yang ya spek rendah lah. RAM 3, RAM 2, itu masih bisa kita gunakan.
Ya. Oke ya. Oke ya. Nah, sebelum Bapak mau ngelanjut, ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi kita ini? Nanti kalau nggak ada, Bapak loh yang nanya. Enggak. Nggak ada. Raise hand kalau mau tanya. Nggak ada. Yakin ya? Oke, nanti Bapak nanya. Nanti Bapak nanya. Ken Master gimana? Ken Master gimana? Bapak mau tanya dulu deh. Yang sudah pernah atau sudah bisa pakai Ken Master, boleh dong pakai raise hand. Bapak mau survei dulu. Siapa yang sudah pernah atau sudah bisa pakai raise hand? Pakai raise hand. Pakai Ken Master. Coba raise hand. Ada 8 orang. 9, 10, 11, 12. Waduh, udah pada banyak nih kayaknya. 12 orang. Berarti dari 59 orang, 12 orang yang sudah pernah pakai Ken Master. Ya. Mantap. 13, nambah lagi ternyata. Wah, oke. Berarti rata-rata sudah pada bisa ya. Oke, raise hand-nya diturunkan dong, biar nanti kalau ada yang ingin bertanya, Bapak nggak bingung. Oke, boleh di raise hand-nya diturunkan. Oke, terima kasih ya. Berarti tadi dari surveinya Bapak rangkum sekitar 2 pula. Ada 13 orang yang sudah pernah dan sudah pandai untuk menggunakan Ken Master. Tenang aja kok. Kita nanti akan belajar dari awal. Ken Master itu bagaimana sih gunakannya? Asik nggak? Seru nggak? Nah, jadi supaya teman-teman yang lain juga pada paham, pada bisa menggunakan aplikasinya. Tenang kok, mudah kok. Tanya coba teman-teman yang sudah bisa. Mudah nggak gunakannya? Mudah banget. Ditarik, dipotong, ya kayak gitu ya. Mudah ya. Nah, jadi makanya materi Ken Master itu ada di sini karena nggak susah. Cuman yang itu. Ada yang susahnya loh. Tahu apa susahnya? Bukan ini. Yang susahnya kalau disuruh merekam jadi aktrisnya. Bener nggak? Betul. Enggak ya, mungkin kalau ada orang yang pede nggak masalah ya. Kalau Kenneth yang jadi aktrisnya di situ nanti direkam sama papa atau mamanya kayak mana? Pasti kayak gini ya, Kenneth ya. Ya seperti itu ya. Oke, nanti kita akan coba, Bapak akan coba nanti memberikan tugas untuk kita buat video sederhana. Jangan vlog deh, video aja. Karena kalau vlog itu kayaknya terlalu tingkatannya agak sedikit susah. Oke ya, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, tadi kita sudah membahas materi. Materi apa saja sih yang... oh ya, Orion dari tadi mau raise hand. Silakan Orion, mau ditanyakan. Aktifkan dulu mikrofonnya Orion. Nah, biar ada kedengaran suaranya. Tadi Bapak matikan semua mikrofonnya. Silakan Orion, kalau ada mau ditanyakan. Itu kalau ekspor di Ken Master agak lama ya? Ekspor videonya. Tergantung kualitasnya, Nak. Nah, kan kalau biasanya video, kalau yang Bapak edit ya, biasanya Bapak itu pernah ngedit video yang kualitasnya itu sampai Full HD+. Full HD Plus itu dia sudah sampai 1080p kualitasnya. Berarti kalian pernah nggak nonton video gambarnya keren, bagus nih? Pernah ya? Nah, itu maksudnya kualitas videonya itu yang super keren, super bagus. Itu kualitasnya paling bagus dan memorinya itu sampai 1,5 giga kalau nggak salah Bapak. Nah, gara-gara dia kualitasnya yang terbaik, itu Bapak ngerendernya atau ngeproduksinya ya, itu sampai 3 jam. Lama. 3 jam, lama ya. Nah, jadi nanti pada saat kita pengeditan video, nah pasti nanti ada pilihan. Ada 480p, ada 720p, bahkan ada yang 1080p. Nanti biar rendernya cepat atau produksinya cepat, coba pilih yang 48p. Pasti nggak lama. Karena dia kualitas yang biasa, standar. Nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek. Dia standar. Kalau di bawah 480 pasti dia jelek. Kayak banyak semutnya. Pernah nggak nonton TV yang banyak semutnya? Pernah. Nah, itu kualitas videonya yang jelek di bawah 480. Kalau kalian mungkin punya smart TV ya di rumah yang TV-nya TV pintar,
itu rata-rata itu kualitas gambar yang dihasilkan itu sampai Full HD plus. Full HD plus atau kualitas yang 1080p. Bahkan ada yang sampai 4K atau 8K. Ya, kita akan pelajari jenis-jenis video nanti pada saat materi KenMaster supaya anak-anak juga lebih memahami. Oh, kayak gini tuh yang maksudnya 4K. Oh, kayak gini ya namanya 8K. Mungkin kalian pernah juga dengar ya game FF 8 bit. Ya, ada game 8 bit, ada game 16 bit. Pernah nggak? Pernah kan dengarnya? Nah, Bapak akan jelaskan apa sih maksud bit itu nanti waktu pada saat kita belajar KenMaster. Karena memang untuk urusan video itu ada hal-hal yang perlu kalian pelajari. Jadi lebih memahami. Sama seperti Orion nanya tadi, waktu produce atau waktu ngerendernya itu lama atau apa, itu karena kualitas videonya memang mungkin Orion pilih yang paling bagus, makanya dia agak lama. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya, kita lanjut ya. Kalau pakai aplikasi lain boleh nggak? Boleh, silakan. Bapak nggak harus memaksakan harus pakai KenMaster. Misalnya kalian lebih nyaman pakai CCP juga boleh. Atau kalau kalian pengguna Android lagi iPhone ya, itu ada aplikasi bawaan dari iPhone. Lupa Bapak, pernah ada dulu anak murid Bapak pakai itu. Dia lebih enak, lebih cepat, dan animasinya banyak di dalamnya. Boleh kok, nggak masalah. Misalnya Pak, saya punya laptop, saya mau pakai Sony Vegas. Yang paling bagus ya, editing video yang paling bagus itu saat ini di dunia itu Sony Vegas. Baru masuk Adobe Premiere, baru masuk ke After Effects dan yang lain-lain. Nah, kalau kalian mau pakai aplikasi seperti itu, boleh. Misalnya, kalian pernah nggak nonton video orangnya bergerak-gerak kayak gini, langsung berubah kostumnya kayak gitu kan, kayak ada animasi Power Ranger-nya. Terus waktu kalian nonton ada video orang yang gerakan Avatar, yang Avatar Aang itu, tahu kan animasi Avatar ya? Film-film Avatar anime. Nah, ada yang pengendali api, pengendali bumi. Waktu mereka buat kayak gini, ada animasi buminya, ada animasi apinya. Nah, itu mereka buat di After Effects. Aplikasi After Effects. Nanti kalau kalian mau coba juga boleh. Tapi kalau nggak punya laptop yang spek bagus, kayaknya mending nggak usah coba. Ini aja laptop Bapak ini aja ya, walaupun Tapi AMD. Ya. Tapi kalau nggak bisa download, bukan download sih, ngedit di laptop gimana? Pakai handphone Nggak aja. bisa. Pakai handphone juga bisa. Oke ya, kalau mau ditanyakan nanti lagi. Kalau Kita MacBook lanjut. bisa nggak, Pak? Wah, MacBook malah lebih keren, malah lebih enak. Bapak ini aja laptop Lenovo yang merek, pokoknya dia AMD generasi ke-7. Generasi ke-7 itu sudah bagus. Waktu ngedit video aja masih agak nge-lag sedikit. Walaupun RAM-nya sini sudah naik ke 12 GB. RAM-nya ini Bapak gedein sengaja. Tetap dia nge-lag. Kalau untuk ngedit video lebih bagus pakai laptop yang sudah Core i5 ke atas. Itu ya. Kita lanjut nanti ya. Kalau untuk ngedit kalian boleh bertanya sama Bapak. Kita lanjut dulu ke materi kita. Nah, tadi kan kita sudah belajar materi. Nah, Bapak pingin dulu kita buat kontrak belajar. Apa saja sih yang harus kalian patuhi pada saat pembelajaran? Karena kita kan masih PJJ semester ini. Dan ini baru pertama lagi kita masuk pelajaran TIK. Ada beberapa hal yang ingin Bapak kalian patuhi pada saat pembelajarannya. Yang pertama, ini pada saat kita menggunakan Zoom seperti ini ya. Pasti penggunaan Zoom sering kita akan gunakan. Mungkin sebulan sekali, mungkin sebulan 2 kali. Pokoknya nggak terlalu sering deh, Bapak. Karena mungkin penggunaan kuota juga yang terlalu besar ya. Jadi pada saat kita Zoom, Bapak minta beberapa hal yang kalian patuhi. Yang pertama, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian karena Bapak tadi memulai Zoom-nya jam 9:50. Pada saat 9:50, belum deh. Sebelum jam 10 aja, itu sudah setengah yang hadir. Di sini sudah 61 orang. Bapak ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah hadir on time atau tepat waktu. Ya mungkin ada beberapa yang telat sedikit. Mungkin ada gangguan, mungkin masalah jaringan kayak Bapak tadi ya. Tiba-tiba internet Bapak down karena Bapak pakai kuota atau paket data. Wifi
karena daerah Bapak masih perumahan baru, jaringan WiFi belum masuk. Ya, Pak. Ya, silakan Nak. Robert. Silakan. Tadi wifi ku mati karena mati lampu bentar. Nah, nggak apa-apa Nak, nggak apa-apa. Ini WiFi internet Bapak juga tadi mati. Tiba-tiba tadi kan pingnya enak 50, 30, 40 kayak gini kan ping Bapak ini sekarang 30, 40. Tadi ping Bapak waktu awal-awal mulai itu sampai 1000, 2000 bahkan 10.000. Maksudnya ping itu kecepatan internet. Ya, makanya kalau di sini WiFi Bapak belum ada. Nah, Bapak itu pakai data. Nah, kita lanjut ya ke ke kontrak belajarnya. Nah, ini internet Bapak sudah nggak stabil lagi. Pingnya sudah naik ke 300. Oke, untuk nomor 1 wajib hadir pada saat Zoom 5 menit sebelum mulai. Jadi kalau misalnya kita mulai kan biasanya belajar jam 10. Link pasti Bapak sudah memberikan 30 menit atau bahkan 1 jam sebelum jam 10. Jadi kalau bisa 5 menit sebelum kita memulai sudah hadir semua. Jadi tidak ada main tunggu-tunggu, pas jam 10 teng kita langsung mulai. Oke ya, Bapak ucapkan terima kasih juga teman-teman tadi yang sudah join, bahkan udah on time. Nah, kalau misalnya Pak, internet saya tiba-tiba down, tidak apa-apa. Kalian nggak perlu khawatir, walaupun Bapak buat kontrak belajar ini harus wajib 5 menit sebelum, kalian nggak perlu khawatir. Yang penting kalian infokan ke Bapak, Pak mohon maaf internet saya tiba-tiba mati, saya agak terlambat sedikit masuk. Nah, kalau kalian informasikan ke Bapak atau WA Bapak, Bapak pasti tahu. Oke ya, yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini yang paling Bapak mohon ke kalian. Siswa atau kalian diwajibkan untuk menuliskan nama lengkap atau nama panggilan juga nggak apa-apa pada user masing-masing. User itu maksudnya seperti ini. Kalian ada nggak menu partisipan di situ? Ada ya. Partisipan itu menu untuk melihat siapa saja sih yang sudah join ke dalam Zoom kita. Nah, di sini kelihatan semua. Ada Arga, ada Kayla, ada Orion. Alamak, internet rusak lagi. Alamak. Internetnya rusak lagi. Astaga. Internet. Coding. Nah, masuk lagi. Mana Pak Roynya nih? Nggak ada. Sorry, internet Pak Roy Bapak mati. pergi terus. Halo, suara Bapak terdengar? Terdengar. Kalau terdengar. Sorry. Dengar, Pak. Internetnya mati. Dengar. Oke, siap. Sorry ya, karena internetnya lagi down. Kayaknya lagi meraju ini Telkomsel. Oke, kita lanjut ya. Tadi nomor 1, Bapak sudah jelaskan. Nah, oke. Terus yang nomor 2. Nomor 2 ini maksudnya nama kalian pada saat Zoom. Di situ kan kalian ada tombol partisipan kan? Nah, pada saat tombol partisipan kalian klik, di situ muncul siapa saja yang sudah join dan nama-namanya kelihatan. Nah, Bapak minta tolong pada saat nanti kita Zoom lagi, namanya gunakan nama yang lengkap ya. Nah, di sini Bapak ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Sudah pakai nama lengkap semua. Wah, sudah keren-keren semua. Sudah bagus, sudah keren lah pokoknya. Kemudian kita lanjut yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini yang paling sering. Tadi sudah ada yang coret-coret. Mungkin Bapak maklumin, karena beberapa dari kalian ya ada yang menggunakan handphone. Nah, pada saat kalian ingin menggeser, mungkin ya Bapak presentasi, Bapak share screen. Kemudian kalian ingin menggeser sedikit, punya teman kalian ingin lihat siapa aja sih yang sudah hadir. Nah, mungkin pada saat itu tercoretlah di presentasinya. Ya kan pasti sering kayak gitu ya. Tercoret lah, makanya ada coret-coret. Kayak Orion ini kayaknya mau geser-geser, jadi terpencet dia seperti ini. Bapak contohkan sedikit deh, mana ya tadi ya? Ini terpencet-pencet kayak gini. Kelihatan nggak di tempat kalian? Nah, kayak gitu. Nah, Bapak minta tolong pada saat kita belajar nanti, kan Bapak capek itu harus ngubah-ngubah settingannya lagi. Jadi kalau bisa pada saat kita Zoom, tidak usah geser-geser ya, dibiarkan aja deh. Kalau kalian menggunakan handphone. Oke ya, jadi biar tidak ada coret-coretan. Reinhard dihapus ya. Oke. Di sini kelihatan kok siapa yang coret-coret itu kelihatan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu tidak mengaktifkan mikrofon.
Nah, ini ada ini mengaktifkan ke mikrofon. Nanti untuk kedepannya mikrofonnya dimatikan saja dulu nak ya. Cukup nanti pada saat pengen bertanya atau apapun mikrofonnya baru boleh diaktifkan. Kemudian yang nomor 5, ini tidak wajib sih. Di sini Bapak tulis wajib. Di sini Bapak tulis wajib. Tapi kalau kalian mau aktifkan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Karena Bapak sudah survei kemarin, sudah coba-coba ya. Kalau misalnya kalian belajar pada saat Zoom ya, kamera aktif, mikrofon aktif, itu kuota yang akan disedot. Itu makin banyak. Ya, jadi kalau kalian mau aktifkan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau kontrak belajar yang ini, nah siapa itu? Langsung dihapus ya. Nah, ini kalau pada saat kontrak belajar, kalau kita pembelajaran ya di luar Zoom, ini ada beberapa aplikasi yang bakal kita gunakan. Yang pertama Google Form. Yang kedua Google Classroom, Bapak akan berikan linknya nanti untuk join. Yang ketiga itu ada WhatsApp. WhatsApp itu maksudnya kalau ada tugas kalian kirim langsung ke WA pribadi Bapak. Dan yang terakhir itu menggunakan YouTube. Bapak akan beberapa kali nanti membuat video pembelajaran, jadi pasti di sana akan Bapak share ke YouTube. Nah, pada saat menggunakan aplikasi 4 ini, nah ada 2 aturan yang Bapak minta. Mungkin baru 2 dulu. Yang pertama, pada saat kita mengerjakan atau Bapak memberikan soal atau tugas ya, dimohon untuk mengerjakannya paling lambat pukul 8 malam. Misal, hari ini Bapak memberikan tugas. Kita mulai belajarkan jam 10. Nah, Bapak bakal tunggu kalian mengerjakannya sampai jam 8 malam. Tapi misal ada kendala, misalnya internet, ya nak, ya makasih ya. Mohon untuk yang enggak coret-coret dulu karena di sini kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Misal, Pak, saya ada kendala internet saya tiba-tiba nge-lag atau enggak mau hidup atau tiba-tiba Pak mati listrik di tempat saya atau Pak saya nggak punya handphone atau laptop untuk mengerjakannya. Kalian nggak perlu khawatir. Misal ada terkendala seperti itu, kalian mohon informasikan ke Bapak ya nak ya. Kalau kalian informasikan, kalau kalian kabari Bapak, Bapak akan bisa mengerti. Oh iya, si Doan tadi nggak bisa telat mengumpulkan tugas karena handphonenya tidak ada. Nah, kalau kalian informasikan ke Bapak seperti itu, nanti Bapak buat dia absensinya hadir, tapi tetap tugas dikerjakan. Oke, ini contoh Doan, contoh. Marah langsung Doan. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, terus yang kedua, pada saat pengumpulan tugas, nah yang ini yang paling sering. Bapak mohon dong pada saat pengumpulan tugas, biasa kan ada beberapa tugas kalian kumpulkan pakai WA. WA tapi kirim pribadi ke Bapak. Bapak minta tolong nak, nanti pada saat misalnya Doan ngirim tugas, tugas mengetik, buat screenshot atau foto ya. Jadi waktu mengumpulkannya, Pak Roy ini tugas Doan kelas 5C misalnya. Kelas 5C. Nah, kalau kamu buat nama dan kelas seperti itu, Bapak sudah tahu, oh berarti ini punya Doan. Reinhard, jangan coret-coret dulu Reinhard. Oke ya, seperti itu ya nak ya. Jadi pada saat pengumpulan tugas pakai WA, cukup pakai WA. Tapi kalau di Google Class itu biasanya pakai email kalian. Jadi di situ itu kelihatan kok. Nah, namanya siapa yang mengumpulkan. Jadi Bapak udah tahu. Oke ya, seperti itu ya contohnya ya. Nggak repot kok, nggak banyak kok, hanya seperti itu aja. Bisa kan? Bisa. Kalau bisa coba jempolnya. Coba jempolnya kalau bisa. Nah, kalau bisa jempolnya mana? Dari 60 orang, berapa orang jempolnya di sini nanti? Wow, baru 15, 16. Yo, iya belum setengah. Oke ya, seperti itu aja ya. Kalau untuk kontrak belajarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Delsia, silakan. Oh, nggak jadi kayak pencet ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Nggak ada. Aku Ya, Raymond. Pak, jangan buka chatnya, coba buka. Gimana? Jangan buka chatnya. Nanti deh. Oh, tar. Oke, Zoom-nya sebentar lagi selesai. Terakhir ya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan memberikan pertanyaan. Bapak ingin memberikan tugas sedikit. Kita kan sudah nggak ketemu itu sudah berapa? 1 tahun ya. Nah, Bapak ingin melihat
Apakah teman-teman semua atau anak-anak semua masih ingat nggak pembelajaran TIK? Kita akan bermain game sedikit. Gamenya namanya game quiz. Ini pertanyaan standar kok. Misalnya mouse itu bentuknya seperti tikus kan, terus yang alat yang digunakan untuk mengetik apa, terus untuk menampilkan gambar apa. Nah, dari sini Bapak ingin lihat dari 61 orang yang hadir di Zoom hari ini, Bapak mau lihat siapa sih yang masih ingat pelajaran Bapak. Oke, yang pertama, siapkan jari-jari kalian untuk mengklik jawabannya. Yang kedua, siapkan handphone kalian. Bapak akan berikan linknya. Untuk bisa gabung ke dalam kuis ini, silakan cek di kolom chatnya. Bapak akan berikan linknya. Silakan kalian langsung join menggunakan link yang ada di kolom chatnya. Setelah kalian bisa join, tenang aja. Zoom-nya nggak apa-apa ditinggalkan dulu. Tapi jangan keluar. Maksud Bapak ditekan aja tombol home nanti. Setelah kalian klik link ini, kalian cukup dengarkan suara Bapak. Atau kalau kalian misalnya, Pak, saya ada pakai, misalnya saya ikut Zoom pakai laptop. Nah, saya mau jawab kuisnya pakai handphone, boleh. Kalian ketikkan nanti. Nah, ini Bapak berikan link dulu. Silakan bagi teman-teman untuk klik link. Itu linknya di WA ya? Enggak, linknya di chat grup. Kemudian bagi teman-teman yang yang menggunakan handphone, dia ikut Zoom pakai laptop, tapi ingin menggunakan handphone, kalian bisa ketikkan di Google-nya, Google handphone ya, namanya Quizzes. Kalau mau pakai laptop terus Udah Boleh. di laptop. Kalau kalian pakai laptop, langsung klik linknya juga boleh. Cukup klik link yang ada di kolom chat. Bisa Nggak usah repot-repot deh. Klik link yang ada di yang ada di kolom chatnya saja langsung. Nah, di sini yang udah bergabung beberapa orang. Ada sekitar berapa ini ya? Sebentar, Bapak lihat. Nih, yang sudah bergabung 16 orang. Ada Dennis, ada Andrew. Nah, silakan isikan nama lengkapnya ya. Ada Kalista, ada Hillary, ada Kevin, Timothy, ada Arum. Oke. Sudah join semua, ada Vivian. Yo, silakan gabung. Di sini ada 60 orang. 61 yang baru join berapa ya? 23, baru sedikit. Belum setengah. Klik link yang ada di kolom chat, kemudian isikan nama lengkapnya. Setelah isi nama lengkapnya, di sini kalian langsung klik tombol Aku nggak join. cukup isi nama lengkap, jadi nama panggilan aja. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa tahu. Oke, 31, 32 yang join. Sudah setengah. Ayo dong, minimal kita 50. Kalau bisa gabung semua, biar enak. Kalian bisa tahu. Ini namanya game quiz. Siapa yang senang main game quiz? Oke, yang sudah gabung ini sudah banyak. Ada 39. Oke, Keisha sudah gabung. Fiona, Maria, Vanessa juga sudah. Rizky Bonar sudah 40. Oke, yang lain ayo. 40 dari 60. Masih 21 orang lagi. Klik link yang ada di kolom chatnya. Kemudian silakan isi nama lengkap. Atau nama panggilan juga nggak apa-apa. Kemudian kita akan mulai. Baru 43 orang. Sekurang di sini 59. Sekitar berapa ya? 43 kurang 59. Oh, 60. Berarti kurang 17 lagi. Ayo, 17 lagi. Yuk, kurang 17 lagi yuk. Ayo, gabung. Klik linknya, kemudian langsung isikan nama. Kemudian tekan tombol join. 44. Doan sudah gabung. Kenapa ulang lagi? Oke, Max. Kenapa Max? Raise hand Max. Mana Pak cara bukanya? Kamu pakai laptop. Kamu klik aja link yang ada di kolom chatnya, nak. Di Zoom-nya. Oh, kamu pakai handphone ya? Kamu pakai handphone ya? Nah, kalau kamu pakai handphone, kamu ketikkan di Google, kamu masuk ke browsernya, ketikkan Quizzes. Quizzes seperti ini ya. Terus kamu pilih join game.
Oke, kalau kamu sudah masuk ke Quizzes, kamu pilih join game. Kalau kamu sudah masuk ke join game seperti ini. Oke, sorry internet Bapak. Ntar Pak, ngelik Pak. Oke, santai. Dapat Yuk, kalau kalian sudah orang. masuk ke join game, di situ masukkan kode. Kalau kamu Max pasti diminta masukkan kode ya. Nah, kodenya ini 24 67 88. Itu kodenya. 6788. 24 67 88. Itu kodenya. Kalau kamu sudah masukkan kode, kemudian pilih join, nanti isikan Yuk, nama dikit lagi Max. 50. Ayo, dikit lagi 50 orang. 50. Kalau Max sudah ini ya kode kelasnya 24 67 88. Max masukkan kodenya, pilih join. Gimana Orion? Boleh langsung mulai kuisnya. Belum, sebentar. Mulai, Bapak Bapak. tunggu sampai jam 11.00. Di sini masih jam 10.59. Ayo. Bisa Max? Ayo 15. Kalau Max nggak bisa pakai 15 orang lagi. handphone aja. Pakai handphone lagi. Pakai laptopnya aja Itu langsung. dia Nak. bisa. Sudah. Kok yang punya Bapak beda sama yang punyaku? Beda karena Bapak pakai servernya, Bapak yang pemilik kuisnya. Nah, Max kan aja pakai link yang tadi. Di tempat Bapak 45 orang. Di Iya. tempatku 53 orang. Oh, 53 orang. 53. Sebentar. Flame. Bapak itu dulu. Oke, sebentar. Bapak reset dulu. Nggak bisa loh, Pak. Gimana? Karena kita nggak tertipu. Oke deh. Oh, pakai raise hand dong kalau ingin bertanya dong. Ya. Oke, 54. Oke, sudah masuk 55. Berarti sekitar kurang 7 Jangan lagi. dirimu. Kita mulai aja nak ya. Ini hanya kuis saja, ini tidak masuk ke penilaian. Bapak minta maaf, mikrofonnya Bapak matikan dulu semua. Bapak matikan dulu semua ya mikrofonnya. Max di sini sudah gabung Max. Oke, Max sudah gabung. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum. Kalau nanti sudah bisa join, silakan gunakan klik link yang ada di kolom chatnya ya. Nah, ini Bapak akan mulai dulu. Kita akan mulai nak ya. 3, 2, Pak, ya. Pak sebentar. Ini Pitom nggak sengaja tekan Zoom lagi, Pak. Klik lagi yang link yang ada di kolom chatnya ya. Kamu klik lagi link yang sudah ada di kolom chat. Oke, kalau yang nggak masukkan kode, berarti kalian masuk pakai linknya. Oke ya. Kirim linknya aja Pak. Nggak bisa Bapak masuk kirim Iko. linknya lagi. Bapak kirim linknya lagi. Kalian cek aja di kolom chatnya. Nanti masukkan atau klik linknya supaya kalian bisa masuk. Bagi teman, Nicholas ada apa nak? Udah masuk, Pak. Oke. Pak. Nggak bisa gabung. Nicholas, klik link yang ada di kolom chatnya ya, nah ya. Kamu cukup Masih klik lama, link Pak. yang ada di kolom chatnya. Nanti kamu bisa gabung. Di sini Bapak langsung mulai saja ya. Nanti Nicholas tinggal ikutin aja, klik aja linknya. Link ada di kolom chatnya. Kalau kamu sudah klik link yang ada di kolom chat, pasti kamu langsung masuk kok, nak. Ya, kamu pasti langsung masuk nanti. Kalau kamu kalau kamu klik link yang ada di kolom chat, pasti kamu langsung masuk. Nggak usah pakai yang lain-lain. Oke ya, sudah 61. Kita akan mulai saja. Nicholas nanti klik linknya saja. Langsung masuk itu kok, nak. Kita akan mulai 3, 2, 1. Siap-siap ya. Silakan. Oke, juara 1 di sini Joel. Juara 2 Reinhard, juara 3 Orion.
keluar atau gimana? Lancar? Lancar. Oke. Yuk. Juara 1 sekarang Kayla. Wah, sudah Joel juara 1. Enggak. Nicholas juara 1. Juara 2 Joel. Reinhard juara 1 sekarang. Wah, kejar-kejaran di sini kayaknya. Joel yang juara 1 memimpin. Digantikan oleh Vivian. Wah, Vivian ini memimpin kayaknya. Ayo Vivi, sudah juara 1 Vivi, juara 2 dan 3 itu ganti-gantian. Sekarang juara 2 itu Orion, juara 3 itu Nicholas. Wah, Yes, benar. Vivi juara 1. Tadi siapa Aurelia yang juara 1 kayaknya masih Vivi yang memimpin. Aurel salah 1. Nicholas sekarang juara 1. Wah, Vivi yang juara 1 untuk saat ini ya. Vivi juara 1. Poinnya itu sekitar 9.800. Belum ada yang bisa menyaingi. Kita tunggu dulu. Siapa tahu posisi Vivi terkalahkan nanti. Wah, Nicholas juara 1. Vivi jadi Aku juara udah selesai 3. duluan, Pak. Sudah selesai ya? Oke, kita tinggal tunggu. Oke, Bapak mau lihat dulu. Yang belum mengerjakan di sini siapa ya? Wah, masih banyak ini. Boleh ulang lagi nggak, Pak? Boleh ulang lagi, boleh silakan. Masih ada waktu kita. Nanti klik lagi linknya ya. Juara 1 Nicholas sampai saat ini ya. Juara 2 Reinhard. Juara 3 Vivian. Poin Nicholas yang paling tinggi 10.300. Vivi tadi juara 1 terus, sekarang tersusul. Reinhard sudah selesai Reinhard. Di Pak, sini boleh Reinhard. ulang lagi? Boleh, silakan. Bapak kasih kesempatan ulang lagi 1 kali lagi ya. Caranya klik link yang ada di kolom chat tadi. Kamu klik langsung isikan namanya lagi. Kemudian langsung join, langsung Tahu, masuk. Pak. Tahu, Pak. Siapa tahu lupa. Aku udah sering gunain kuis, Pak. Sudah ya. Nah, nanti ada satu lagi itu program namanya Kahoot. Kahoot itu lebih seru loh. Dia nggak ada soalnya, hanya bentuk persegi, segitiga sama apa itu, Bapak lupa. Nanti kita akan gunakan juga itu. 11/84. Skornya 8850. 8850. Oh, Bapak lihat dulu di sini. Bisa diulang kan? Bisa, Tapi silakan. Bapak kasih kesempatan ulang 1 kali lagi ya. Kalau untuk yang 2 kali atau 3 kali, kayaknya nggak usah lah. Oke ya, di sini 93 player. Pak, Ya, kodenya apa? kode kelasnya 246 788. Ini kode kelasnya. Join kodenya ini 246 788. Itu kodenya ya. Oke, di sini masih banyak ini belum selesai nih. Posisi Nicholas masih belum terkalahkan di atas. Juara 2 selain juara 1 Nicholas. Oh, juara 1 disusul Levian. Wah, Levian jadi juara 1, Nicholas jadi juara 2. Juara 3 Reinhard. Keisha jadi peringkat. Oh, Orion juara 3 sekarang. Turun lagi. Reinhard juara 4. Kemudian, oh naik lagi. Radit jadi juara 4. Oke, sampai jam 11:10 ya. Bapak akan selesaikan gamenya. Jadi Selesai juga, masih Pak. ada 3 menit Rankingnya lagi. sama aja. Apa? Udah Gimana? selesai tapi rankingnya sama aja. Oke, nggak apa-apa deh.
Nanti kalau kalian pengen coba lagi, ini linknya akan tetap Bapak buka sampai jam 11:20 deh. Nanti kalian akan bisa lihat untuk nilainya, mungkin Bapak akan share di Google Classroom-nya. Jadi kalian bisa lihat. Ya. Kok bisa sebanyak itu? Apanya? Poin mereka. Poin mereka. Poin Nah, mereka. Iya. Bapak kasih tahu ya trik untuk kuisisnya. Bapak kasih tahu trik kuisisnya. Kuisis ini kalau kalian jawabnya benar, itu dapat poinnya. Kalau kalian mau dapat benar dan poinnya gede, ada 2 langkah. Yang pertama benar, yang kedua harus jawabnya yang paling cepat. Semakin cepat kalian jawab, semakin tinggi poin kalian dapat. Pak, mau ulang lagi boleh, Pak? 1 kali ya. Yang kedua atau ketiga jangan ya, 1 kali. Jadi kalau mau dapat poin tinggi, harus jawabnya benar, harus jawabnya cepat. 2 itu aja. 2 itu kalian bisa itu kan pasti dapat nilai tinggi. Sudah ulang 2 kali, Pak. Siapa? Gimana? Siapa? Pak, Kalau sudah ulang sekali, Pak. Oh, kalau sudah ulang sekali cukup deh. Nggak usah dilanjutkan lagi ya. Kita hanya 2 kali saja untuk mengulang. Nanti akan ke depannya Kita sudah dapat rank 9. rank 9. Waduh. Oke deh. Nanti untuk ke depannya kita akan lebih banyak bermain kuisis. Mungkin ada satu lagi program itu. Dia sama kayak game, tapi untuk bisa mainkan gamenya harus bisa jawab pertanyaan yang benar. Nanti kita akan coba ya. Ini hanya permulaan dulu. Kita menggunakan kuisis. Oke ya. Oh ya, Robert ngacungkan tangan. Ada yang mau ditanya Robert? Silakan. Aktifkan mikrofonnya dulu, Nak. Mikrofonnya tadi Bapak matikan. Atau terpencet. Rafael itu juga tuh raise hand. Terpencet ya. Pak. Ya. Silakan Robert. Skorku 8.000. Maaf, nggak kedengaran. Boleh diulangi lagi? Skorku 8.000. 8.000. Peringkat berapa? Ada kan di situ dituliskan kan? Robert. Peringkat 35 per 112. 124. Peringkat 5. Masih jauh di bawah teman-temanmu ya. Oke, terima kasih Robert sudah menjawabnya baik, sudah benar rata-rata. Oke, kalau begitu kita akan stop screen-nya. Kita akan akhiri pembelajaran kita. Linknya tetap, ingat Bapak ulangi lagi, linknya tetap akan Bapak buka sampai jam 11:20 atau 30 deh, sampai lewat 30. Jadi kalau kalian ingin mencoba lagi, silakan, nggak masalah. Bapak akan kasih kesempatan. Untuk hasil-hasil nilainya nanti akan Bapak coba sampaikan pada saat Bapak pembuatan Google-nya. Mungkin dari sana. Kalau kita pakai Google, pakai WhatsApp group nanti tertutup sama materi mapel lain. Oke ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang bisa hadir tepat waktu, bisa hadir dari awal sampai akhir pembelajaran kita. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang tadi sudah berpartisipasi pada kuisnya ya, game kuisnya. Untuk kedepannya kita akan banyak bermain game seperti itu ya, kuisisnya. Jadi supaya kalian tidak membosankan gitu kalau setiap pembelajarannya. Oke, hari ini manfaat yang kita dapatkan, semoga apa yang Bapak sampaikan pada kalian hari ini bisa kalian tahu gimana pemrograman nanti atau program atau materi yang akan kita pelajari pada saat materi TIK ya. Materi TIK nanti jangan kalian ngomong, "Wih, susah nian." Enggak. Nanti tenang saja. Susah itu bagi teman-teman nanti atau anak-anak nanti yang males untuk mengerjakannya. Kalau bagi kalian yang nanti yang semangat untuk mengerjakannya, pasti deh mengerjakannya itu enggak susah. Oke. Begitu dari Bapak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah gabung dan selamat berjumpa lagi untuk tahun ini. Semoga 1 tahun nanti ke depan pembelajaran kita makin menarik, makin seru, makin asik, tidak membosankan dan juga Bapak senang sebenarnya bertemu lagi dengan kalian di SD. Sudah 1 tahun kita nggak ketemu ya.
Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, tadi Arum sudah membuka doa. Siapa yang mau menutup doa? Ayo. Siapa ya? Bapak mau Kenneth lah. Bapak mau Kenneth lah. Kenneth sengaja itu dimatikan kameranya. Bapak minta Kenneth lah. Tadi cewek, tadi Arum. Sekarang Kenneth deh. Ayo Kenneth. Ih curang Kenneth dimatikannya kameranya. Ih mana Kenneth kabur. Nah kan nggak berani nutup doanya. Ih nggak seru ah. Bapak minta tolong deh. Tadi sudah cewek, Bapak minta tolong ke siapa ya? Cowok deh, cowok. Bapak minta siapa dah? Kenneth kabur soalnya. Ya udah deh, Bapak minta tolong ke Kevin Timothy. Yuk, pimpin doa penutup Kevin. Gak apa-apa. Yuk. Kenneth curang kabur Kenneth. Oh, Kenneth curang. Yuk, Kevin yuk. Ayo dong, nggak apa-apa. Ah, cowok-cowoknya pada penakut nih. Kelas 3 dulu berani. Sekarang pengacut. Kayak mananya? Bapak minta deh. Malu. Nah, dari tadi itu Bapak pengen ya. Keila lah. Pimpin doa lah. Kok aku? Nggak apa-apa. Itu Rafael nunjuk tangan itu. Rafael aja deh. Udah Rafael Rafael aja ya. Ayo Rafael. Oke. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Nama Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kami bisa belajar pada hari ini. Kami sangat bersyukur kami bisa belajar. Tuhan, lancarkanlah pelajaran kami pada hari-hari selanjutnya. Amin. Oke deh, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Rafael. Udah berani. Kaminya mana? Bapak kami mana? Tadi Bapak suruh nggak mau. Kayak mana ya? Ya, aku Kenneth lupa, juga. Lupa. Yaudah deh. Oke. Sampai bertemu minggu depan. Minggu depan kita akan langsung belajar Microsoft Excel. Dan untuk materi dan programnya, Bapak akan berikan satu hari sebelumnya. Kemungkinan hari Seninnya. Oke. Seperti biasa ya. Kita tutup pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join. Bye-bye. Dadah. Siap nggak susah. Oh, yuk bye-bye. Silakan Rit. Terima kasih ya. Jadi rusuh satu server. Oke, bye-bye. See you. Bye. Siapa yang bikin ini? Sakit tali dia. Oke, ruangnya Bapak tutup ya. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Doa penutup.